Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami bab 19 tentang akuntansi pajak penghasilan. Saya Ina Stiarini dengan NIM 2019-12-11-049. Saya Tika Yukuswandawari, 2019-12-11-003. Saya Wulandari, 2019-121-1033. Pratinjau bab 19. Yang pertama ada Fundamental of Accounting for Income Tax. Future taxable amount and deferred tax. Future deductible amount and deferred tax. Deferred tax asset non-recognition. Additional issues. Income statement presentation, specific different tax rate consideration. Accounting for net operating losses. Loss carryback, loss carry forward, loss carryback example, loss carry forward example. Financial statement presentation. Statement of financial position, income statement, tax reconciliation, review of asset liability method. Akuntansi pajak penghasilan. Perusahaan harus mengajukan pengembalian pajak penghasilan mengikuti pedoman yang dikembangkan oleh otoritas pajak yang sesuai. Karena IFRS dan peraturan perpajakan berbeda dalam beberapa hal, seringkali jumlah yang dilaporkan untuk berikut ini akan berbeda. Yang pertama yaitu ada pajak penghasilan biaya atau IFRS, yang kedua ada pajak penghasilan harus dibayar dengan otoritas pajak. Laporan keuangan versus SPT. Financial statement, exchange investor and creditors, dan SPT tax return tax authority. Pendapatan keuangan tidak sama dengan penghasilan kena pajak. Sebelum IFRS, kode beban pajak tidak sama dengan hutang pajak penghasilan pendapatan. Jumlah kena pajak dan dikurangkan di masa depan. Sebuah perbedaan sementara adalah perbedaan antara dasar pengenaan pajak dari suatu aset atau liabilitas dan jumlah yang dilaporkan tercatat atau buku dalam laporan keuangan yang akan menghasilkan jumlah kena pajak atau jumlah yang dapat dikurangkan di tahun-tahun mendatang. Aset pajak tangguhan merupakan kenaikan pajak yang dapat dikembalikan atau disimpan di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang ada pada akhir tahun berjalan. Kewajiban pajak tangguhan merupakan kenaikan pajak terutang di tahun-tahun mendatang sebagai akibat perbedaan temporer karena pajak yang ada pada akhir tahun berjalan. Masa depan kena pajak, jumlah, dan pajak tangguhan. Ilustrasinya, dalam situasi Chelsea, satu-satunya perbedaan antara dasar pembukuan dan dasar pengenaan pajak dari aset dan kewajiban terkait dengan piutang yang timbul dari pendapatan yang diakui untuk tujuan pembukaan. Chelsea melaporkan piutang sebesar $30.000 pada 31 Desember 2019. Laporan posisi keuangan berbasis IFRS. Namun, piutang tersebut memiliki dasar pajak 0. Per-books-nya pada tanggal 31 Desember 2019, account receivable-nya $30.000. Per tax return-nya pada 31 Desember 2019, account receivable-nya $0. Ilustrasi yang kedua yaitu pembalikan perbedaan sementara Chelsea Inc. Cumulative temporary difference. Taxable income lower than pre-tax financial income. Pada tahun 2019 itu $30.000. Future taxable amount, taxable income higher than pre-tax financial income. Pada tahun 2020 itu ada $20.000 dan pada tahun 2021 ada $10.000. Chelsea berasumsi bahwa ia akan mengumpulkan piutang dan melaporkan pengumpulan $30 sebagai pendapatan kena pajak dalam pengembalian pajak di masa depan. Chelsea melakukannya dengan mencatat kewajiban pajak tangguhan. Masa depan jumlah yang dapat dikurangkan dan pajak tangguhan. Sebuah aset pajak tangguhan merupakan kenaikan pajak yang dapat dikembalikan atau disimpan di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang ada pada akhir tahun berjalan. Ilustrasi selanjutnya itu ada Han Kamani memiliki pendapatan sebesar $900.000 untuk tahun 2019 dan 2020. Ia juga memiliki biaya operasional sebesar $400.000 untuk masing-masing tahun ini.
Selain itu, Han mengalami kerugian dan kewajiban terkait sebesar $50.000 untuk tujuan pelaporan keuangan karena proses pengadilan yang menunggu keputusan. Han tidak dapat memotong jumlah ini untuk tujuan pajak sampai membayar kewajiban, yang diharapkan pada tahun 2020. Akibatnya, jumlah yang dapat dikurangkan akan terjadi pada tahun 2020 ketika Han menyelesaikan kewajiban tersebut. Penyebab penghasilan kena pajak menjadi lebih rendah daripada informasi keuangan sebelum pajak. Ilustrasi 9.18 menunjukkan IFRS dan pelaporan pajak selama 2 tahun. Jawabannya yaitu IFRS reporting. Revenue pada tahun 2019 ada $900.000 dan 2020 $900.000. Expense operating pada tahun 2019 dan 2020 $400.000. Litigation loss pada tahun 2019 $50.000 dan 2020 0. Pre-tax financial income ada $450.000 dan pada tahun 2020 ada $500.000. Tax rate-nya 2019 dan 2020 40%. Income tax expense 2019 ada $180.000 dan 2020 $200.000. Tax reporting. Revenue-nya 2019 dan 2020 $900.000. Expense operating-nya ada $400.000. Litigation loss-nya ada 2019 0 dan 2020 $50.000. Taxable income pada tahun 2019 ada $500.000, pada tahun 2020 ada $450.000. Tax rate-nya 2019 dan 2020 40%. Income tax payable-nya pada tahun 2019 $200.000 dan pada tahun 2020 $180.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tika. Akuntansi pajak penghasilan. Pajak tambahan aset atau non-pengakuan. Perusahaan harus mengurangi aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar itu terjadi tidak akan menyadari sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Mungkin berarti tingkat kemungkinan setidaknya sedikit lebih dari 50%. Masalah tambahan penyajian laporan laba rugi. Formula untuk menghitung beban pajak pendapatan. Pajak pendapatan hutang atau dapat dikembalikan tambah perubahan pajak pendapatan tangguhan, yaitu sama dengan jawaban pemasukan pajak beban atau manfaat. Dalam laporan laba rugi atau catatan atas laporan keuangan, perusahaan harus mengungkapkan komponen penting pajak penghasilan, biaya yang dapat diatribusikan pada operasi yang dilanjutkan. Penyajian laporan laba rugi mengingatkan informasi sebelumnya terkait Chelsea Inc. Chelsea melaporkan laporan laba rugi sebagai berikut. Revenue-nya ada $130, expense-nya $60, income before income tax-nya $7, income tax expense-nya $16, dividennya $12 pada 28.000, net income-nya $42. Next. Perbedaan sementara, perbedaan temporer kena pajak kewajiban tangguhan. Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan aset pajak tangguhan. Next. Perbedaan sementara pendapatan atau keuangan dikenakan pajak setelah diakui dalam pendapatan keuangan. Suatu aset, misalnya piutang atau investasi, dapat diakui untuk mendapatkan atau keuntungan yang akan dihasilkan jumlah kena pajak di tahun-tahun mendatang. Saat aset dipulihkan, contoh yang pertama, penjualan dicatat atas dasar
akrual keuangan tujuan pelaporan dan berdasarkan angsuran tunai untuk pajak tujuan. Yang kedua, kontrak dicatat dengan metode present penyelesaian untuk keuangan tujuan pelaporan dan pemulihan biaya metode laba nol metode untuk pajak tujuan. Yang ketiga, investasi dicatat dengan metode ekuitas keuangan tujuan pelaporan dan di bawah metode biaya untuk pajak tujuan. Yang keempat, mendapatkan atas konversi tidak sukarela dari aset non moneter yang diakui keuangan tujuan pelaporan tetapi ditangguhkan untuk pajak tujuan. Yang terakhir, belum terrealisasi memegang keuntungan untuk keuangan tujuan pelaporan atau termasuk penggunaan opsi nilai wajar, tetapi ditangguhkan untuk tujuan perpajakan. Next. Liabilitas atau aset kontra dapat diakui atas beban atau kerugian yang akan ditimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan di tahun-tahun mendatang saat kewajiban diselesaikan. Contohnya, garansi produk kewajiban. Yang kedua, estimasi kewajiban terkait operasi yang dihentikan atau rekturisasi. Yang ketiga, aktual litigasi. Yang keempat, buruk beban hutang yang diakui dengan menggunakan metode penyisihan untuk tujuan pelaporan keuangan. Metode penghapusan langsung yang digunakan untuk pajak tujuan. Yang kelima, berbasis berbagai kompensasi biaya. Yang keenam, belum terrealisasi memiliki kerugian untuk tujuan pelapor keuangan, termasuk penggunaan opsi nilai wajar, tetapi ditangguhkan untuk tujuan perpajakan. Next. Kewajiban dapat diakui atas pembayaran uang muka barang atau jasa yang akan diberikan di tahun-tahun mendatang. Untuk tujuan perpajakan, uang muka termasuk dalam pendataan kena pajak setelah menerima uang tunai. Pengorbanan di masa depan untuk menyediakan barang atau jasa, atau pengembalian uang di masa mendatang kepada mereka yang membatalkan pesanan mereka, yang akan menyelesaikan kewajiban jumlah yang dapat dikurangkan di tahun mendatang. Contohnya, langganan diterima di muka. Yang kedua, tanda terima sewa di muka. Yang ketiga, penjualan dan sewa balik untuk tujuan pelapor keuangan atau penangguhan pendapatan tetapi dilaporkan sebagai penjualan untuk tujuan perpajakan. Yang keempat, kontrak dibayar di muka dan royalti diterima di muka. Next. Biaya suatu aset mungkin telah dikurangkan untuk tujuan pajak lebih cepat daripada pengeluaran untuk tujuan pelaporan keuangan. Jumlah yang diterima pada pemulihan masa depan jumlah aset untuk pelaporan keuangan melalui penggunaan atau penjualan akan melebihi basis pajak yang tersisa dari aset dan dengan demikian menghasilkan jumlah kena pajak di tahun-tahun mendatang. Contoh yang pertama, properti yang dapat didepresiasi, sumber daya yang dapat habis, dan benda tidak wujud. Yang kedua, pendanaan pensiun yang dapat dikurangkan melebihi biaya. Yang ketiga, biaya dibayar di muka yang dipotong dari pengembalian pajak dalam periode pembayaran. Yang keempat, biaya pengembangan yang dipotong dari pengembalian pajak dalam periode pembayaran. Next. Perbedaan spesifik aspek asal dan balik
dari perbedaan sementara. Berasal dari perbedaan sementara adalah perbedaan awal antara basis buku dan basis pajak dari suatu aset atau liabilitas. Membalikan perbedaan terjadi ketika menghilangkan perbedaan temporer yang berarti periode lalu dan kemudian menghilangkan pengaruh pajak terkait dengan akun pajak tangguhan. Next. Perbedaan permanen. Hasil dari item itu, pemasukan menjadi pendapatan keuangan sebelum pajak, tetapi tidak pernah menjadi pendapatan kena pajak, atau memasukkan menjadi pendapatan kena pajak tetapi tidak pernah menjadi pendapatan finansial sebelum pajak. Mempengaruhi biaya periode di mana mereka terjadi. Melakukan tidak menimbulkan jumlah kena pajak atau yang dapat dikurangkan di masa depan. Sana tidak ada konsekuensi pajak tangguhan yang harus diakui. Selanjutnya dibaca oleh Ulan. Selanjutnya perbedaan permanen. Item diakui untuk tujuan pelaporan keuangan, tetapi tidak untuk tujuan perpajakan. Contohnya, yang pertama itu bunga diterima pada jenis pemerintahan tertentu kewajiban. Yang kedua, beban yang terjadi dalam memperoleh fasilitas bebas pajak pendapatan. Yang ketiga, denda dan biaya akibat pelanggaran hukum. 4. Sosial sumbangan diakui sebagai biaya tetap, terkadang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Item diakui untuk tujuan pajak tetapi tidak untuk tujuan pelaporan keuangan. Contohnya, presentasi penipisan sumber daya alam yang melebihi biayanya. Yang kedua, pengurangan dividen diterima dari perusahaan lain. Terkadang dianggap bebas pajak. Selanjutnya ada perbedaan spesifik. Lakukan hasil berikut, di mana jumlah pengurangan masa depan sama dengan aset pajak tangguhan, jumlah kena pajak masa depan sama dengan kewajiban pajak tangguhan, dan perbedaan permanen. Yang pertama ini ada sistem depresiasi yang dipercepat digunakan untuk tujuan perpajakan dan metode penyusutan garis lurus digunakan untuk tujuan pelaporan keuangan. Yang kedua, seorang tuan tanah mengumpulkan sejumlah uang sewa di muka. Sewa yang diterima dikenakan pajak pada periode saat diterima. Lalu yang ketiga, beban-beban timbul akibat memperoleh penghasilan bebas pajak. Next. Yang keempat, biaya jaminan dan jaminan diestimasi dan diaktualkan untuk tujuan pelaporan keuangan. Yang kelima, penjualan angsuran investasi dicatat dengan metode aktual untuk tujuan pelaporan keuangan dan cicilan metode untuk tujuan perpajakan. Dan yang terakhir, bunga diterima dari investasi dalam kewajiban pemerintahan bebas pajak. Pertimbangan tarif pajak. Tarif pajak masa depan. Perusahaan harus mempertimbangkan perubahan tarif pajak yang berlaku saat ini yang menjadi efektif untuk tahun-tahun mendatang tertentu ketika menentukan tarif pajak yang akan diterapkan pada perbedaan temporer yang ada. Jika tarif baru belum diberlakukan untuk tahun-tahun mendatang, yang harus menggunakan sekarang menilai. Next. Revisi tarif pajak masa depan. Ketika perusahaan tarif pajak diberlakukan, perusahaan harus segera mencatat pengaruhnya terhadap akun pajak penghasilan tangguhan yang ada. Perusahaan harus melaporkan efeknya sebagai penyesuaian terhadap beban pajak penghasilan selama periode perubahan. Next. Akuntansi kerugian operasi bersih. Kerugian operasi bersih atau NOL. Biaya yang dapat dikurangkan dari pajak melebihi pendapatan kena pajak. Undang-Undang Perpajakan mengizinkan pembayaran pajak untuk menggunakan kerugian 1 tahun untuk mengimbangi keuntungan tahun-tahun lainnya.
atau kerugian yang dibawa kembali dan kerugian yang dibawa ke depan. Loss carrying back, di mana mundur 2 tahun dan maju 20 tahun. Kerugian harus diterapkan pada tahun paling awal pertama. Di sini ada net operating loss atau loss carrying back. Ada tahun 2017, 2018, 2009-nya yaitu loss, 2020 sampai dengan 2039. Di mana 2017 dan 2018-nya adalah loss carrying back 2 tahun back, dan 2020 sampai dengan 2039 loss carrying forward yaitu 20 years forward. Next. Lalu loss carrying forward. Mungkin memiliki untuk melupakan carrying back kerugian dan kerugian bawaan 20 tahun. Di sini ada net operating loss atau loss carrying forward yaitu 2017, 2018 dan 2019-nya masih loss. Lalu yang 2020 sampai dengan 2039 di sana ada loss carrying forward yaitu 20 tahun forward. Next. Non-recognition revisit. Apakah perusahaan akan merealisasikan aset pajak tangguhan tergantung pada apakah cukup kena pajak pendapatan ada atau akan ada dalam periode penerusan yang tersedia di bawah hukum pajak. Taxable income resources. Yang A, whether the company has sufficient taxable temporary difference relating to the sum tax authority, which will result in taxable amount again which the unused tax loss or unused tax credit can be utilized before they expire. Yang B, whether it is probable that the company will have taxable profit before the unused tax loss or unused tax credit expired. Yang C, whether the unused tax loss result from identifiable causes which are unlikely to recur. And yang D, whether tax planning opportunities are available to the company that will create taxable profit in the period in which the unused tax loss or unused tax credit can be utilized. Next. Penyajian laporan keuangan. Laporan posisi keuangan, tangguhan aset pajak dan kewajiban pajak tangguhan juga diakui dan diukur secara terpisah, tetapi mungkin menjadi mengimbangi dalam laporan posisi keuangan. Itu aset pajak tangguhan bersih atau tangguhan bersih kewajiban pajak dilaporkan di bagian tidak lancar pada laporan posisi keuangan. Next. Sini ada temporary difference. Yang pertama, collected and advanced, recognized when performance obligation satisfied for accounting purpose and when received for tax purpose. Yang kedua, use of straight line depreciation for accounting purpose and accelerate depreciation for tax purpose. Yang ketiga, recognition of profit in installment sales during period of sale for accounting purpose and during period of collection for tax purpose. Dan yang terakhir, warranty liabilities recognized for accounting purpose at time of sale, for tax purpose at paid. Di mana ada result defined tax. Yang pertama ini dengan jumlah loss-nya $42.000. Lalu yang kedua di sini ada
$214.000 dan yang ketiga di liability $45.000 dan yang keempat di aset sebesar 12.000 loss. Jadi totalnya ada $54.000 di aset yaitu loss dan liabilitiesnya sebesar 259.000. Next. Penyajian laporan keuangan. Yang kedua, laporan laba rugi. Perusahaan mengalokasikan beban atau manfaat pajak pendapatan ke melanjutkan operasi. Operasi yang dihentikan, penghasilan komprehensif lain, dan penyesuaian periode sebelumnya. Next. Komponen beban pajak penghasilan atau manfaat termasuk yang pertama, beban manfaat pajak saat ini. Yang kedua, setiap penyesuaian yang diakui dalam periode pajak kini, periode lalu. Yang ketiga, jumlah beban atau manfaat pajak tangguhan yang terkait dengan asal mula dan pemulihan perbedaan temporer. Yang keempat, jumlah beban atau manfaat pajak tangguhan terkait dengan perubahan tarif pajak atau pengenaan pajak baru. Dan yang kelima, jumlah manfaat yang timbul dari rugi pajak yang belum diakui sebelumnya, kredit pajak atau perbedaan temporer periode lalu yang digunakan untuk mengurangi beban pajak kini dan tangguhan. Next. Rekonsiliasi pajak. Perusahaan menyediakan rekonsiliasi numerik antara beban pajak atau manfaat dan produk laba akuntansi dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku, yang juga mengungkapkan dasar tarif pajak yang berlaku dihitung atau rekonsiliasi numerik antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku, yang juga mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Harini. Review Method Asset Liability. Itu IASB percaya bahwa aset kewajiban metode terkadang disebut sebagai file pendekatan kewajiban adalah metode yang paling konsisten untuk akuntansi pajak penghasilan. Basic Principle. Yang A current tax liability or asset is recognized for the estimate tax payable or refundable on the tax return for the current year. Yang B, a deferred tax liability or asset is recognized for the estimate future tax effect attributable to temporary difference and carry forward. The measurement of current and deferred tax liabilities and asset is based on provision of the enacted tax law. The effect of future change in tax law or rate are not anticipated. The measurement of deferred tax asset is reduced, if necessary, by the amount of any tax benefit that, based on available evidence, are not expected to be realized. Identify types and amount of existing temporary difference and carry forward. Dibagi menjadi dua. Yang pertama ada measure deferred tax asset for deductible temporary difference and loss carry forward. Use enacted tax rate. Diturunkan kepada do not recognize same or part of a deferred tax asset if it is probable that deferred tax benefit will not be realized. Yang kedua ada measure deferred tax liability for taxable temporary difference, use enacted tax rate. On the statement of financial position, report a net non-current amount. On the income statement, report current tax expense benefit and deferred tax expense benefit and total income tax expense benefit. Ada soal E194. LO12, 3 perbedaan hitung penghasilan kena pajak entry pajak. Havasi SPA melaporkan pendapatan keuangan sebelum pajak sebesar 80.000 Yupon untuk 2019. Hal-hal berikut ini menyebabkan pendapatan kena pajak
berbeda dari pendapatan keuangan sebelum pajak. Yang pertama ada depresiasi pada pengembalian pajak sebesar depresiasi pada pengembalian pajak lebih besar dari depresiasi pada laporan laba rugi sebesar 16.000. Sewa dikumpulkan pada pengembalian pajak lebih besar dari pendapatan sewa yang dilaporkan pada laporan laba rugi sebesar 27 euro. Denda untuk polusi muncul sebagai biaya 11.000 euro pada laporan laba rugi. Tarif pajak Havisi ada 30% untuk semua tahun, dan perusahaan pengharapan untuk melaporkan pendapatan kena pajak di semua tahun mendatang. Tidak ada pajak tangguhan di awal tahun 2019. Instruksi. Yang pertama, hitung penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan terutang untuk 2019. Yang kedua, buatlah ayat jurnal untuk mencatat beban pajak penghasilan tangguhan, dan pajak penghasilan terutang untuk tahun 2019. Siapkan bagian beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi untuk tahun 2019, dimulai dengan baris pendapatan sebelum pajak penghasilan. Hitung tarif pajak penghasilan efektif untuk 2019. Jawaban E194. Yang pertama ada pre-tax financial income for 2010, itu ada 80.000 euro, excess depreciation per tax return ada 16.000, excess rent collected over rent earned ada 27.000, non-deductible fines ada 11.000, taxable income ada 102.000, taxable income-nya 102.000, enacted tax rate-nya ada kali 30%, income tax payable-nya ada 30.600. Yang B, income tax expense ada 27.300, deferred tax asset ada 8.100, income tax payable ada 30.600, deferred tax liability ada 4.800. Temporary difference, future taxable deductible amount, tax rate, deferred tax, ada aset dan liability. Depreciation ada 16.000, tax rate-nya ada 30%, dan liability-nya 4.800. Unrent-nya ada 27.000, tax rate-nya 30%, asetnya 8.100. Totalnya, future taxable deductible amount-nya ada 11.000, asetnya ada 8.100, dan liability-nya ada 4.800. Because of a flat tax rate, this total can be reconciled. 11.000 dikali 30% sama dengan 8.100 ditambah dengan 4.800. Deferred tax liability at the end of 2010 ada 4.800. Deferred tax liability at the beginning of 2010, 0. Deferred tax expense for 2010 increase required in deferred tax liability ada 4.800. Deferred tax asset at the end of 2010 ada 8.100. Deferred tax asset at the beginning of 2010, 0. Deferred tax benefit for 2010 increase required in deferred tax asset ada 8.100. Deferred tax expense for 2010 ada 4.800. Deferred tax benefit for 2010 ada 8.100. Net deferred tax benefit for 2010 ada 3.300. Current tax expense for 2010, income tax payable ada 30.600, income tax expense for 2010 27.300. Yang C, income before income tax 80.000, income tax expense current 30.600, deferred 3.300, ada 27.300, net income-nya ada 52.700. Note-nya ada the details on the current atau deferred tax expense may be presented in a note to the financial statement. Yang D-nya ada 27.300 dibagi dengan 80.000, ada 34,1% effective tax rate for 2010. Jawab soal E1920, yang pertama ada income tax expense 156.000, deferred tax asset ada 51.000, income tax payable ada 187.000 di kredit, deferred tax liability ada 20.000 di kredit. Future years ada 2011, 2012, 2013. Future taxable deductible amount. Ada depreciation 2019,
$10.000, 2012 $30.000, dan 2013 ada $10.000, jadi totalnya $60.000. Warranty cost-nya ada $150.000 pada tahun 2011, totalnya ada $150.000. Enacted tax rate-nya ada 2019 34%, 2012 34%, 2013 30%. Deferred tax liability-nya 2019 ada $6.800, 2012 $10.200, 2013 $3.000, totalnya ada $20.000. Deferred tax asset-nya ada $51.000, totalnya ada $51.000. Taxable income for 2010 ada $550.000, tax rate-nya ada 34%. Jadi income tax payable for 2010 ada $187.000. Deferred tax liability at the end of 2010 ada $20.000. Deferred tax liability at the beginning of 2010 0. Deferred tax expense for 2010 increase in deferred tax liability account-nya, totalnya jadi ada $20.000. Deferred tax asset at the end 2010 ada $51.000. Deferred tax asset at the beginning of 2010-nya 0. Deferred tax benefit for 2010 increase in deferred tax asset, totalnya ada $51.000. Deferred tax benefit for 2010 ada $51.000. Deferred tax expense for 2010 ada $20.000. Net deferred tax benefit for 2010 totalnya ada $31.000. Current tax expense for 2010, income tax payable ada $187.000. Income tax expense for 2010 ada $156.000 totalnya. Yang jawaban B ada non-current asset, deferred tax asset, $51.000 dikurang dengan $20.000 sama dengan $31. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.